Pemirsa Suara Jakarta, pada tanggal 16 Juni 2016, bertempat di Masjid Al-Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, telah berlangsung acara buka puasa bersama Gubernur Gorontalo, sekaligus briefing mudik gratis bagi masyarakat Gorontalo rantau. Hadir dalam acara ini antara lain Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Ketua Umum Lamahu Agung Mozin, serta Sesepuh Lamahu Ari Mohtar Peju bersama keluarga. Saya ditanya beliau 5 hari 5 malam saya nggak makan karena saya nggak ada yang kenal. Gitu. Acara mudik gratis ini merupakan program pemerintah Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan paguyuban rantau di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri akan memberikan tiket mudik gratis bagi masyarakat Gorontalo rantau di beberapa daerah, dan tahun ini diselenggarakan di 5 daerah termasuk Jakarta dan Bandung. Untuk di Jakarta sendiri, acara mudik gratis ini Pemprov Gorontalo mempercayakan kepada paguyuban Lamahu yang dipimpin oleh Agung Mozin, di mana Lamahu yang mengkoordinir dan melakukan seleksi berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan. Berikut ungkapan dari Ketua Lamahu. Lamahu ini adalah sebuah organisasi yang memiliki dan mempunyai banyak pilar, dan Gubernur tahu betul bahwa pilar-pilar itulah berisi warga Gorontalo yang memang sudah selayaknya harus berangkat ke Gorontalo. Karena apa? Karena di komunitas-komunitas itulah kita mengumpulkan orang-orang yang sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Pemda Provinsi Gorontalo. Yang melakukan proses seleksi bagi warga-warga yang terpilih itu dari Lamahu sendiri atau dari Pemprov? Enggak, yang melakukan seleksi justru dari Lamahu. Kenapa Lamahu? Karena memang Lamahu dianggap orang yang paling tahu kondisi masyarakat Gorontalo yang ada di Jakarta. Proses seleksinya sendiri seperti apa, Pak? Oh, kita mengikuti ketentuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi, di mana orang yang memiliki rekening listrik 900, kemudian mereka sudah sekian tahun tidak pernah kembali, dan memang dari keluarga yang dianggap tidak mampu. Ada kuota sendiri nggak? Nah, kuota yang diberikan ke kita sebanyak 75, tetapi animo yang datang itu 200-an ya. Makanya kita sangat selektif untuk menentukan siapa yang harus berangkat. Dan sudah terpenuhi ya kuotanya? Sampai hari ini sudah melampaui, dan sekarang kita sudah serahkan kepada Pemprov untuk disiapkan tiketnya untuk atas nama yang kita sudah usulkan. Harapan kedepannya untuk di acara seperti ini kedepannya seperti apa? Saya kira ini salah satu bentuk apresiasi pemerintah Provinsi Gorontalo, di mana bahwa Provinsi Gorontalo itu juga sebuah proses yang dilahirkan tidak hanya oleh perjuangan orang Gorontalo di Gorontalo, tetapi juga orang Gorontalo yang di perantauan. Sehingga saya menganggap bahwa ini adalah sebuah program yang cukup bagus oleh seorang gubernur, memberikan apresiasi terhadap masyarakat Gorontalo perantauan yang tidak hanya di Gorontalo, yang tidak hanya di Jakarta, tetapi juga seluruh Indonesia. Dan ini saya kira Dalam wawancaranya, Gubernur Gorontalo Bapak Rusli Habibie mengatakan alasan terpilihnya Lamahu yang dipercaya mengkoordinir acara mudik gratis di Jakarta, serta mengungkapkan alasan mengapa diselenggarakannya acara mudik gratis ini. Alhamdulillah dari pemerintah Provinsi Gorontalo sudah 3 tahun dengan 2016 ini melaksanakan program mudik gratis bagi warga Gorontalo rantau yang sudah puluhan tahun dan tidak sanggup, ya tanda kutip ya, tidak sanggup ya, untuk pulang Gorontalo dan sudah sangat rindu dengan Gorontalo, sehingga kami punya program dengan namanya mudik gratis. Itu kita biayai lewat APBD, dan tahun ini untuk 6 provinsi, yaitu DKI, Jawa Barat, Maluku Utara, Papua Barat. Tentunya syarat-syaratnya akan dipenuhi semua oleh para calon-calon. Memang kalau dilihat jumlahnya cukup banyak, tapi kan harus kita sesuaikan dengan anggaran dan juga kriteria. Insya Allah berlanjut terus program mudik gratis ini. Kriterianya apa aja, Pak, untuk ya, kriterianya sudah sekian tahun nggak pulang, puluhan tahun, dan yang bersangkutan tidak mampu, terutama segi ekonomi ya, baik lewat kapal laut maupun untuk naik pesawat apalagi. APBD yang disediakan untuk mudik gratis ini sejumlah berapa? Wah, saya nggak hafal. Nggak hafal. Ya. Kuotanya sendiri berapa tiap daerah? Untuk DKI itu 75 tahun ini, untuk Jawa Barat 50, dan Maluku Utara sekitar 75 ya. Sekitar 75 per daerah. Papua juga seperti itu. Dan satu lagi, Pak, kenapa Lamahu yang ditunjuk? Karena Lamahu
ada Lamahu, ada KKIG. Iya, Ya, karena di DKI itu kalau di tempat lain Lamahu nggak ada, sehingga di kerjasamakan dengan KKIG. Karena KKIG itu kan hampir seluruh Indonesia sudah ada terbentuk, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Yang di DKI kebetulan yang minta itu Lamahu. Dari Pak Agung Mosin minta kalau bisa kami yang membantu, ya, membantu Provinsi Gorontalo untuk mencarikan calon daripada pemudik gratis yang betul-betul memenuhi kriteria. Karena kemarin juga banyak SMS saya, Pak Gubernur, saya mahasiswa, udah lama nggak pulang, udah lama berapa? Udah 4 tahun, yang 4 tahun belum lama. Kalau lama itu 20 tahun, 30 tahun itu udah lama. Apalagi mahasiswa kan mungkin dia sanggup, dia mampu. Dan saya rasa 3-4 tahun jangan dulu pulang lah. Saya juga dulu mahasiswa 23 tahun saya baru pulang. Lama di Bandung. Ya. Untuk tahun-tahun ke depannya Pak, apakah rencananya bakal diadakan Iya, lagi? kita adakan terus. Karena ini sudah tahun yang ketiga dari 2013, 14, 15, 16. Terakhir Pak, semua warga Gorontalo di seluruh Indonesia yang terbagi antara terlepas KKIG atau Lamahu apa mendapat bagian dari program ini? Iya, kalau mau dipikir semua itu 2 juta lebih. Mana mampu Pemda Provinsi Gorontalo dalam waktu 5 tahun. Ya, Jadi nggak hanya mungkin. untuk daerah, berapa daerah yang Ya semua. Tahun lalu itu Jawa Timur, ada Ya. Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dari Palu, dari Toli-Toli, dari Luwuk, dari Ampana kita kembalikan semua. Tapi ada kriterianya dan sesuai dengan anggaran yang ada. Salah seorang peserta mudik gratis, Ibu Yulianti, mengatakan bahwa dia tidak pernah mudik selama 35 tahun sejak beliau merantau karena alasan keterbatasan biaya. Berikut ungkapannya. Gimana perasaannya bisa dapat kesempatan mudik gratis? Ya, seneng banget. Sangat seneng. Girang banget. Di Gorontalo masih ada keluarga nggak? Bu? Masih semua di sana. Masih semua di Semua sana. di sana. Rencananya habis di sana, tahun depan mau ikut lagi Kak kalau ada? Ya kalau dipanggil diajak mau. Ingin Ntar nih yang berangkat siapa aja nih Bu? berdua aja. Berdua anak-anak. aja? Sama anaknya? Iya. Suaminya nggak diajak? Enggak, nunggu yang lain di rumah. Sementara itu, sesepuh Lamahu Bapak Ari Mohtar Peju mengatakan sangat memberi apresiasi kepada Pemprov Gorontalo yang telah menyiapkan anggaran bagi para warga rantau untuk bisa pulang ke kampung halamannya. Saya kira baik karena memberikan kesempatan pada warga Gorontalo yang sudah lama tidak ke Gorontalo, tapi sebenarnya ingin ke sana tapi tidak mampu ya. Dan memang gerakan pemerintah sekarang pusat dan daerah itu kan mementingkan meningkatkan tingkat hidup dari masyarakat bawah, dan juga pembangunan nasional itu kan dimulai dari pinggiran. Saya Gorontalo juga di situ kena. Dengan diadakannya acara mudik gratis ini, diharapkan orang-orang yang sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun tidak pulang, dapat merasakan kebahagiaan dan dapat kembali ke kampung halaman. Larasati Widya, Jars Malakian, Faris Anas, Suara Jakarta. Pada tanggal 17 Juni 2016, Gubernur Gorontalo, Bapak Rusli Habibie menghadiri acara peluncuran dan penandatanganan nota kesepahaman e-katalog. Dalam acara ini, Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, dan beberapa daerah lain seperti Kota Yogyakarta, Kota Semarang, dan Kabupaten Badung Bali telah menandatangani MOU e-katalog. Artinya, dengan ini pemerintah daerah masing-masing akan menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintahan di daerahnya secara online. Gubernur Gorontalo mengungkapkan rasa bangga atas masuknya Provinsi Gorontalo sebagai salah satu daerah yang terpilih. Gubernur Gorontalo berharap dengan e-katalog ini dapat mempermudah pemerintah Gorontalo untuk memenuhi pengadaan barang dan jasa. Alhamdulillah hari ini saya menghadiri penandatanganan MOU dengan LKPP Pusat dan beberapa daerah dalam rangka pengembangan e-katalog daerah, di mana dengan inovasi dan ada rencana dari LKPP Pusat untuk mengembangkan potensi-potensi daerah. Contohnya untuk pelelangan lewat e-katalog ini sangat bagus sekali, sehingga menghindari ada masalah-masalah pada pelelangan. Contohnya di Gorontalo kita akan membuat pelelangan
melalui e-katalog, khususnya konstruksi pekerjaan jalan hotmix. Jadi tidak seperti sekarang harus dilelang umum, tetapi kita akan membentuk, melihat, menghitung sendiri biaya dari para komponen pekerjaan jalan itu apa saja. Umpama ada 10 komponen di sini sehingga menghasilkan pekerjaan hotmix. Nah itu kita hitung harga satuannya. Setelah itu tidak perlu dilelang lagi. Tinggal kita lihat dengan harganya persatuannya apa, tinggal kita tunjuk mana perusahaan yang betul-betul benefit yang bisa melaksanakan pekerjaan ini. Sehingga lebih cepat. Online, cepat dan tepat serta transparan. Dan itu di beberapa daerah termasuk DKI sudah dilaksanakan. Termasuk juga untuk pengadaan sapi, kita mulai juga tidak perlu dilelang-lelang seperti sekarang. Kan harga sapi itu kan mereka kriterianya usia sapi, untuk bibit ya, untuk bibit sapi ya, bibit indukan. Nah, sedangkan sapi kan tidak sama dengan manusia. Kalau manusia kan ada akte kelahiran. Nah, sapi kapan kita tahu dia lahir kapan, bulan apa, tahun berapa, usianya kan hanya dikira-kira. Mungkin bobot berat badannya, tingginya itu kita bisa lihat. Nah, ini juga kita akan ke sana sehingga kita punya standar harga untuk pengadaan sapi itu kita tinggal tunjuk pihak ketiga yang siap mengadakan sapi sekian ratus ekor, sekian ribu ekor itu siapa dengan harga standar yang kita sudah tentukan. Pak, selain sapi hotmix itu untuk Gorontalo ke depan apa? Nah kan pelan-pelan bos, pelan-pelan. Kita mengambil dulu yang setiap tahunnya itu mendapatkan anggaran besar baik dari pusat maupun dari APBD sendiri. Sehingga itu akan menuju ke sana semua. Sekarang kan alkes sudah lewat e-katalog, mau kendaraan, alat-alat berat sudah, termasuk besi dan baja sudah. Nah pelan-pelan kita untuk pekerjaan hotmix juga kita akan melalui e-katalog, termasuk untuk pengadaan sapi, pengadaan perahu juga, alat tangkap ikan oleh nelayan juga kita akan lewat e-katalog karena itu tiap tahun kita adakan sehingga untuk memudahkan proses cepat dan tidak lama serta barangnya segera di-delivery kepada penerima barang. Itu tujuannya ya. Harapannya Pak? Harapan saya ya kita segera implementasi sesuai aturan undang-undang dan prosesnya cepat serta tahun depan kita sudah mulai coba 3. Jadi untuk kapal, untuk pekerjaan hotmix dan untuk pengadaan sapi insya Allah. Provinsi Gorontalo sebagai salah satu daerah yang dipercaya menjadi percontohan yang akan menggunakan e-katalog. Ketua LKPP mengungkapkan mengapa Provinsi Gorontalo terpilih menjadi daerah yang menerapkan e-katalog, diantaranya karena kesiapan Provinsi Gorontalo sendiri. Political will pimpinan, nomor 1, gubernurnya 1. Yang kedua kelembagaannya siap, sudah ada ULP-nya. Yang ketiga personelnya udah ada, gitu ya. Terus ya yang keempat komunikasi dengan kita. Jadi udah karena itu ya udah kita coba Gorontalo dulu. Tapi saat ini Provinsi Gorontalo sudah memanfaatkan LKPP ini sendiri sampai sejauh mana? Aduh nggak apa langkahnya ya, tapi sudah sih. Alat kesehatan mereka sudah beli gitu ya. Angkanya saya nggak hafal. Harapannya yang 4 daerah ini jalan dulu, kemudian barangnya dibeli. Setelah itu jalan kita undang daerah yang lain. E-katalog sendiri merupakan terobosan dalam mendukung program strategi nasional dalam pembangunan daerah, karena dengan adanya e-katalog akan menjembatani penyedia barang dan jasa dan pemerintah daerah dalam memenuhi pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang dilakukan secara online. Larasati Widya, Jats Malakian, Faris Anas, Suara Jakarta. Jumat tanggal 17 Juni 2016 bertempat di kantor perwakilan Provinsi Gorontalo Rawamangun, Jakarta telah berlangsung acara buka bersama sekaligus silaturahmi HPMIG dan masyarakat Gorontalo di Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Bapak Paris Yusuf, himpunan pelajar dan mahasiswa Gorontalo, masyarakat Gorontalo Rantau, dan juga masyarakat sekitar kantor perwakilan. Kepala Kantor Perwakilan Bapak Muhammad Iqbal mengungkapkan acara ini telah berlangsung dari tahun lalu. Tujuannya untuk menjalin silaturahmi dan lebih mengenal satu sama lain. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah turut serta hadir pada kegiatan buka puasa bersama ini, serta kepada semua pihak yang juga turut hadir, turut mendukung sampai acara ini berlangsung selesai dengan lancar, terutama kepada Ketua DPRD, kepada Bapak Gubernur, Kepala
mendukung sepenuhnya dan bahkan Pak Ketua DPRD turut serta hadir pada kegiatan. Untuk tahun ini kita memang mengadakan di lingkup yang terbatas. Sebenarnya kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun kemarin, tapi tahun kemarin itu kita lingkupnya bersama mahasiswa Salemba, kantor perwakilan dan SKPD, kantor SKPD pemerintah provinsi, yang juga turut hadir pada saat itu Ibu Sekretaris Daerah. Nah, tahun ini kita sedikit memperluas arealnya, di samping asrama Salemba Jakarta, asrama Lenteng Agung, terus asrama mahasiswa Bogor, sama kita merangkul mengundang masyarakat di sekitar kantor perwakilan. Kebetulan yang dekat kantor perwakilan juga ada kantor perwakilan Provinsi Bangka Belitung. Jadi kita turut serta mengundang tetangga kita termasuk kantor perwakilan Provinsi Bangka Belitung. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Bapak Faris Yusuf menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya acara ini. Beliau juga menyarankan agar tahun depan acara ini dapat dibuat lebih bagus. Artinya acara ini ditampilkan lebih menarik. Pertama, bahwa acara ini merupakan kegiatan yang perlu kita apresiasi karena ini merupakan wujud daripada makna bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan itu kan dianjurkan untuk lebih memperkokoh dan meningkatkan silaturahmi. Oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh perwakilan patut kita apresiasi. Dan yang patut kita syukuri juga bahwa selama ini kegiatannya tidak semeriah ini dan tidak mengundang masyarakat sekaligus paguyuban dan himpunan-himpunan mahasiswa Gorontalo dan tetangga-tetangga seperti perwakilan dari Babel, sehingga ini patut kita apresiasi. Yang berikut juga dalam rangka bulan Ramadan ini, maka tentunya ini merupakan wujud daripada rasa kegembiraan daripada warga masyarakat Gorontalo yang ada di sini menyambut Ramadan. Salah satu mahasiswa Gorontalo yaitu Siti Zaitun Nur Azizah yang saat ini sedang menempuh semester akhir di Universitas Indonesia mengungkapkan sangat senang bisa diundang di acara ini karena dapat bertemu dengan orang Gorontalo rantau yang telah sukses di Jakarta. Berikut ungkapannya. Saya sih berharap ke depannya kata perwakilan akan jadi mitra mahasiswa untuk menyelenggarakan kayak acara-acara seperti ini untuk mengumpulkan seluruh mahasiswa Gorontalo rantau yang di sini, terus sama senior-senior dan sebagainya, karena hal ini adalah sebagai salah satu bentuk silaturahmi antara para warga Gorontalo yang sudah lama di sini, para instansi, para mahasiswa dan sebagainya yang memiliki visi dan misi untuk kayak mencintai Gorontalo yang melalui silaturahmi. Harapan para undangan yang hadir untuk tahun kedepannya, acara ini dapat diwarnai acara dialog agar dapat mendekatkan diri satu sama lain. Larasati Widya, Jars Malakian, Faris Anas, Suara Jakarta. Pemirsa Suara Jakarta, hari Kamis tanggal 17 Mei 2016, buka puasa dan diskusi bersama diadakan di rumah kediaman keluarga Haji Rahmat Gobel, salah seorang pengusaha sukses Gorontalo di Jakarta. Acara ini dihadiri oleh para mahasiswa rantau antara lain HPMIG Jaya dan PBHPMIG. Kurang lebih hampir 100 mahasiswa Gorontalo yang hadir. Tampak hadir juga beberapa tokoh lamahu seperti Bob Hippie, Ridwan Mono Arfa, Haris Bobihu, Hamzah Isa, Abdul Qadir Baga, Abdullah Lahai, serta Ibu Ina Kaluku. Acara ini diawali dengan buka puasa dan sholat maghrib bersama, kemudian dilanjutkan dengan sholat isya dan tarawih berjamaah. Setelah sholat tarawih, diskusi dengan tema semangat kebersamaan dengan pemuda dan pemudi untuk membangun Gorontalo dimulai. Acara ini dipandu oleh Ridwan Mono Arfa. Bagian-bagian. Gini ya. Oke. Siapin dulu baru Pak Ahmad dan keluarga sudah berkenan menyambut kita semua, dan saya kira waktu yang paling istimewa sebenarnya ada di adik-adik semua. Jadi manfaatkan sebaik mungkin pertemuan ini, luar biasa. Kami pun jarang ketemu dengan Pak Rahmat, dengan Bob, dengan semua, terutama Pak Rahmat. Jadi saya kira manfaatkan ini memiliki kegigihan
yang mungkin saya lihat pada anak-anak muda Gorontalo rantau sekarang ini bukan tidak gigih, tapi tidak segigih bapak-bapak dan ibu dahulu. Jadi kasih tips-tips bagaimana mahasiswa Gorontalo rantau yang ada di Jakarta untuk gigih dan setidaknya bisa mencapai posisi seperti bapak-bapak dan ibu-ibu seperti Pak Rahmat Gobel dan bisa membantu Provinsi Gorontalo. Beberapa orang punya keinginan setelah dari Jakarta akan membuat suatu lembaga bantuan hukum Ilomata, LBH Ilomata di Gorontalo, dengan melihat keadaan di Gorontalo yang mengenai tentang pembunuhan terhadap ayahnya, terus juga mengenai kasus-kasus sawit, terus masih banyak juga kasus-kasus yang terjadi di Gorontalo. Rama Datau, mewakili tuan rumah, mengungkapkan tujuan diadakannya buka puasa dan diskusi bersama mahasiswa ini adalah semangat kebersamaan untuk lebih peduli membangun Gorontalo. Rama Datau adalah ponakan dari Rahmat Gobel dan saat ini menjabat sebagai Ketua HIPMI Jaya. Jadi acara hari ini saya rasa sangat positif, khususnya untuk para teman-teman mahasiswa Gorontalo yang ada di Jakarta. Karena kenapa? Ini bisa menjadi ajang silaturahmi antara teman-teman mahasiswa Gorontalo yang ada di Jakarta dengan para senior-senior masyarakat Gorontalo di perantauan. Kenapa ini penting? Karena seperti yang kita tahu bahwa ke depan ini kita menghadapi yang namanya era globalisasi atau sering orang-orang sebut namanya masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, ini teman-teman mahasiswa, khususnya para mahasiswa Gorontalo perantauan mesti tahu apa ini MEA, apa yang dihadapi, tantangan apa yang akan dihadapi. Bahwa ke depan ini kita akan menghadapi yang namanya persaingan global. Tapi bukan seperti yang kita tahu, persaingan global itu kan bukan hanya produk, tapi ke depan ini udah persaingan antara SDM, sumber daya manusia. Artinya apa? Ke depan ini yang akan kita hadapi itu kita perang dengan orang-orang yang dalam luar negeri. Jadi apa? Jadi trennya sekarang orang-orang di luar negeri itu udah mulai mencari kerja di Indonesia. Mereka mencari hidup di Indonesia gitu. Nah, kalau kita nggak gigih, para mahasiswa nggak gigih, kita bisa nggak dapat apa-apa. Itu makanya tadi dijelaskan oleh Pak Rahmat, salah satu kunci sukses kita itu adalah apa? Kita mesti gigih. Karena kenapa? Karena persaingan makin ketat. Tadi juga dilihat ada tanya jawab, saya rasa sangat baik sesi tanya jawab itu. Cuman saya lihat banyak apa yang mengutarakan bahwa teman-teman mahasiswa di Gorontalo ini lebih banyak tertarik kepada dunia politik maupun PNS. Saya rasa ini mindset mesti dirubah gitu. Bagaimana caranya teman-teman mahasiswa ini mesti masuk mindsetnya menjadi entrepreneur. Karena kenapa? Karena ke depan ya kan, entrepreneur itu sangat penting. Karena apa? Karena kalau semua menjadi politik ya kan, kita belum punya apa-apa, tadi bilang ya kita nggak punya kekuatan gitu. Nah, saya rasa teman-teman mahasiswa Gorontalo mesti belajar gimana cara menjadi entrepreneur. Harapan ke depannya bagaimana tentunya teman-teman mahasiswa Gorontalo perantauan ini punya daya saing yang tinggi, bisa menjadi tokoh-tokoh besar ke depannya. Karena nggak usah takut, semua para petinggi yang sukses sekarang ini dulunya nggak punya apa-apa. Seperti almarhum kakek saya pun dulu lahir Gorontalo nggak punya apa-apa, bisa jadi pengusaha besar. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Yang penting percaya diri, percaya, yakin, gigih, insya Allah bisa. Sementara Ketua PBH HPMIG dan HPMIG Jaya serta perwakilan mahasiswa mengungkapkan semangat kebersamaan mereka bisa hadir dalam acara ini. Berikut kutipannya. Saya Wahyu Walangadi, Ketua Umum HPMIG Jakarta. Saya mahasiswa dari Pohuwato yang sekarang sedang menjalani studi di sebuah universitas di Jakarta. Dan kesan saya terhadap undangan buka puasa yang diselenggarakan oleh Pak Rahmat Gobel ini, kami selaku mahasiswa Jakarta sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Rahmat Gobel yang sekiranya telah bersedia untuk mengundang kami pada acaranya. Dan sebuah bentuk ucapan terima kasih kepada beliau karena
ada kepedulian terhadap mahasiswa yang berada di perantauan. Tentunya ini bisa membuat mahasiswa di Jakarta lebih bersemangat lagi dalam menjalani studi di Jakarta. Harapannya apa? Harapan kedepannya ya untuk Bapak Rahmat Gobel yang telah sukses di perantauan untuk bisa kembali ke daerah dan membangun Gorontalo. Ya, pertama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rahmat Gobel yang telah mengundang kami mahasiswa Gorontalo yang ada di Jakarta, baik yang berada di Asrama Salemba Tengah nomor 29 maupun di Asrama Gorontalo yang ada di Lenteng Agung. Kami merupakan sebuah kebanggaan bagi kami mempunyai orang tua yang begitu peduli terhadap mahasiswa, orang tua yang sampai hari ini masih tetap komitmen, konsisten untuk melihat kita yang lagi menuntut ilmu di Jakarta dengan harapan ke depan. Tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Rahmat bahwa kami adalah generasi-generasi penerus di mana kami sangat menjadikan contoh Pak Rahmat sebagai orang tua panutan kita. Saya pikir orang-orang seperti Pak Rahmat Gobel inilah yang perlu kita dukung untuk berbuat lebih banyak di Gorontalo maupun di tingkat nasional. Tentunya datang ke acara hari ini sangat senang sekali karena ternyata seorang pengusaha muda yang terkenal dan tokoh Gorontalo masih punya kepedulian terhadap mahasiswa Gorontalo yang ada di Jakarta, dan saya menyambut dengan sangat gembira undangan dari beliau pada hari ini. Ya, harapannya kepedulian Pak Rahmat Gobel itu tidak hanya ditunjukkan lewat undangan buka bersama pada hari ini dan tarawih bersama pada hari ini, tentu saja bisa lebih memperhatikan kondisi mahasiswa yang ada di Jakarta, baik dari segi fasilitas yang ada di asrama ataupun beasiswa-beasiswa untuk mahasiswa Gorontalo lainnya. Oh iya, tentu saja buat pengusaha lain yang berasal dari Gorontalo bisa mengikuti jejak Pak Rahmat Gobel ini, terutama dari segi kepeduliannya dan juga lebih memperhatikan kondisi mahasiswa yang ada di Jakarta. Pemirsa, kutipan dari diskusi ini adalah semangat kebersamaan dengan pemuda dan pemudi untuk membangun Gorontalo menjadi lebih sejahtera, karena kesuksesan adalah keadaan mampu memenuhi semua tujuan dan cita-cita. Dan impian para kaum muda yang cerdas, dan makna kesuksesan adalah ketika diri mampu menyeimbangkan antara kesuksesan dunia dan akhirat. Linggo Nota Alia Faris Anas, Suara Jakarta.